Jebrandos bukanlah yang sempurna, terkadang malah menjadi pro kontra. Namun ada satu yang menjadi pijakan, yaitu memberi apa adanya. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini masih berada di Purwokerto. Izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang pupuk yang melewati masa edar, apakah menguap atau tidak. Maka jawabannya adalah beragam. Di dalam distribusi pupuk untuk tanaman kelapa sawit ataupun pupuk lainnya itu memang ada ambang batas waktu masa edarnya, di mana masa edar ini biasanya rata-rata ada 2 tahun yang bisa dari mulai produksi sampai digunakan oleh masyarakat sekitar 2 tahun. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul di dalam benak kita semuanya adalah ketika tanaman kelapa sawit itu berada di luar masa edar atau melewati masa yang sudah ditetapkan di dalam masa edar itu, bagaimana dengan pupuknya? Apakah pupuk ini merusak atau bagaimana? Maka izinkan The Brondol menjawab, walaupun ini sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya bicara tentang pupuk yang di luar masa edar. Ketika kita ngomongin pupuk tanah untuk kelapa sawit sendiri, maka biasanya ada NPK atau pupuk tunggal. Maka ketika kita membeli pupuk di masa edar, ada kemungkinan bahwa pupuknya sudah mengalami pengurangan ataupun menurunnya kadar yang ada di dalam pupuk itu sendiri, terutama pupuk-pupuk dengan senyawa garam. Sebagai contoh misalnya kayak urea, ZA, KCl atau MOP ataupun Glycerin. Apalagi kalau dia bentuknya itu sudah berubah menjadi agak lembek atau berair. Ini pasti akan turun kadarnya. Terlebih lagi kalau memang pupuk yang bersenyawa garam ini adalah kandungannya nitrogen. Karena di dalam pertanyaan di depan bahwa apakah semua pupuk menguap, jawabannya tidak. Apakah dolomit menguap? Ya, jawabannya tidak. Rock fosfat menguap juga tidak. Sehingga ketika jika pupuk ini berada di luar masa edar, maka sangat tergantung pupuknya. Kalau pupuknya memang memungkinkan menguap, dia akan menguap. Seperti urea, ZA, NPK yang ada kadar nitrogen di dalamnya, ya dia akan menguap. Akan tetapi kalau misalnya Bapak Endi, kalau seandainya saya menggunakan pupuk di luar masa edar kayak dolomit, rock fosfat, kuncinya ada pada fisik yang tidak berubah. Kalau fisiknya berubah atau fisik yang mungkin di luar masa edar, kemudian pupuknya sudah rusak dalam artian sudah bereaksi dengan air, ya pasti dia akan ya saya bilang satu, susah akan menebarnya. Kemudian kemungkinan penurunan dari kadarnya juga akan sangat mungkin. Misalnya kalau kita ngomongin dolomit, kalsium, magnesium karbonat, CaO-nya 30%, MgO-nya 18-22%. Apakah CaO-nya setelah kena air tetap di angka 30%? Saya kira sudah turun. Sehingga kalau memang pupuk-pupuk ini ketika di luar masa edar, apakah masih bisa digunakan? Jawabannya adalah bisa digunakan. Kalau digunakan, karena bahwa di luar masa edar berbeda dengan seperti kita konsumsi susu kadaluarsa itu tidak. Karena kalau bagi tanaman sendiri tidak ada yang seperti susu kadaluarsa misalnya konsumsi mati itu, kecuali unsur hara mikro yang terlalu banyak mungkin. Tapi kalau pupuk-pupuk yang reguler, urea, ZA, kemudian rock fosfat, TSP, SP36 dan semuanya itu yang tunggal termasuk NPK, tetap bisa digunakan walaupun sekali lagi kadarnya mungkin kurang. Nah, dan apakah meracun Bapak? Jawabannya ya tidak meracun. Sehingga ketika kita gunakan ya boleh-boleh saja. Akan tetapi memang kelemahan di luar masa edar, selama fisiknya tidak berubah maka bisa digunakan. Tapi kalau fisiknya sudah berubah seperti misalnya kayak KCl, kemudian dia kok agak lembek kayak mencair, terus apalagi urea ZA, termasuk NPK kalau terbuka sedikit, kemudian dia bereaksi dengan uap air di udara, ya dia akan mencair. Lah ini juga pasti akan mengalami pengurangan kadar dari pupuk itu sendiri. Akan tetapi masih bisa digunakan. Lah terutama kalau penurunan kadarnya yang tertinggi yang mana, ya jelas yang kadar nitrogennya tinggi, pasti kalau masa kadaluarsa mesti dia akan banyak berkurang pastinya, karena yang namanya nitrogen pasti akan menguap. Wong salah nyimpen aja menguap, apalagi di luar masa edar sudah bereaksi dengan air juga pasti akan mengalami pengurangan kadar dari pupuk yang akan kita gunakan itu sendiri. Nah, ini juga harus hati-hati sahabat The Brondol semuanya ketika membeli pupuk. Maka sekali lagi, maka kesadaran kita itu ditantang di sini. Ketika kita membeli pupuk, apakah membeli pupuk ini sering melihat masa edarnya? Lah ini jarang
jarang petani yang membeli pupuk melihat masa edarnya. Yang penting murah gas, tapi tidak pernah melihat ininya. Lah kalau misalnya di luar masa edar, kemudian masih fisiknya masih bagus, so fine aja masih bisa digunakan. Akan tetapi kalau memang sudah diginikan, dipencet-pencet gitu kok sudah lembek dan sebagainya, ini menjadi tanda-tanda kerusakan dari ini dan kerugian kita menggunakan pupuk-pupuk yang sudah berubah secara fisiknya, maka kita juga akan sangat susah untuk melakukan penebaran, itu susah, apalagi sudah menggumpal-gumpal. Karena kalau kita ngomongin karakteristik pupuk, terutama pupuk-pupuk yang bisa mengeras dengan sangat ya. Salah satunya adalah kisrit ataupun borat sendiri yang ketika dia penyimpanan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka fisik dari pupuknya juga akan sangat mengeras dan tidak bisa balik. Misalnya kayak kisrit itu magnesium sulfat itu kalau disimpan terlalu lama dan bersentuhan dengan uap air di udara, apalagi ada airnya, maka kisrit itu akan membatu melebihi dari kerasnya lebih daripada batu. Kalau ini mau digunakan, mau dipecah-pecah sekalipun, maka reaksinya sudah berbeda, apalagi kandungannya juga mesti akan berbeda. Begitu juga dengan borat, misalnya borat yang harusnya 46% B2O3, kemudian membatu, ini juga akan sangat tidak baik untuk digunakan. Kita rugi gitu. Lah, kenapa menjadi hal yang penting kita melihat masa edar? Begini logikanya. Kita membeli urea satu sak misalnya 380.000 dengan kadar 46% nitrogen. Kemudian kita membeli di luar masa edar, mungkin fisiknya masih bagus, sama dengan 380.000 juga. Tapi kadarnya berubah. 446% yang berarti adalah 460 gram per 1 kilogram urea. Kalau kita turun saja kadarnya menjadi 35, tinggal 350 gram per 1 kilogram urea. Kita sudah mengalami kerugian yang besar. Sehingga mungkin ini di konten kali ini sahabat Bronol semuanya ditantang untuk setiap membeli pupuk, sekali lagi cek fisiknya, kemudian cek masa edarnya. Jangan kita terbuai dengan harga diskon dari warung atau dari warung pertanian atau toko pertanian yang harganya relatif lebih murah tapi di luar masa edar. Itu satu, cek fisiknya, yang kedua cek ke masa edarnya. Lah, kalau sahabat Brondol membeli pupuk sekalipun ini di luar masa edarnya saja, kalau kemasannya bolong kemudian bersentuhan dengan uap air di udara ya juga akan mungkin berkurang. Sebagai contoh, pupuk dengan kadar nitrogen yang ada nitrogennya di dalamnya. Urea yang harusnya 46%, ZA 21%, misalnya NPK 13,8, tetap ketika ada nitrogennya, maka karakteristik dasarnya adalah mudah bersentuhan dengan uap air di udara. Ketika dia bersentuhan dengan uap udara yang akan encer. Begitu encer, kena panas, nguap. Wah, ini yang menjadi penting bagi kita semuanya di dalam pembelian pupuk yang harus berada di luar masa edar. Bicara lagi, beda lagi. Kalau seandainya sahabat Brunel membeli pupuk DO, kemudian itu konfirmasi sekali lagi. Karena sebuah cerita dengan seorang Mas Ben yang ada di Wilmar, bisa jadi bahwa di dalam DO di dalam sebuah PT itu kadang-kadang menghabiskan karungnya ya sangat mungkin sekali. Tapi sekali lagi cek fisiknya. Sebagai contoh, kemarin kita membeli KCL kemudian kok di luar masa edar, ternyata saya cek fisiknya masih bagus, masih benar-benar fresh, kemudian dilarutkan kok dingin baru menguap berembun, kemudian yang lainnya tidak ada bahan pengotornya, saya kira udah sangat baik sekali dengan cara yang sederhana itu. Tapi kalau misalnya di luar masa edar, sekali lagi umumnya sudah berubah secara fisik, banyak ataupun sedikit tetap sudah agak berubah dari fisik aslinya, kecuali pupuk yang berbahan dasar batuan. Kayak rock fosfat yang lama Pak Pendi apakah menggumpal? Tidak. Selama dia tidak bersentuhan dengan uap air dan air di dalamnya tidak akan berubah. Termasuk dolomit juga tidak berubah. Itu. Dan hati-hati juga kalau misalnya ada teman yang menyimpan pupuk lama kemudian pada sobek kemasannya masih bagus enggak? Kalau fisiknya bagus ya sah saja, disimpan di gudang, ditutup terpal dan sebagainya ya masih bagus, ya bisa jadi masih bagus. Akan tetapi kalau dia kemasannya rusak, kemudian kemungkinan bersentuhan dengan uap air di udara, khususnya pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen,
lebih bagus nggak usah kita beli karena pasti akan mengalami penurunan kadarnya. Resiko besar bagi kita, rugi yang cukup besar. Itu kita membeli 380 ribu yang harusnya dapat 460 gram nitrogen per kilogram, kita cuma dapat 350 gram nitrogen per 1 kilo, ya kita akan rugi. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Benang merahnya yang saya sampaikan adalah bahwa ketika kita membeli pupuk yang di luar masa edar, pastikan yang pertama cek fisiknya, kemudian cek fisiknya apakah dia berubah atau tidak. Nah itu, maka kemudian kita juga lihat tanggal produksinya berapa, fisiknya, kemudian masa edarnya masih jos, maka sikat saja untuk melakukan pembelian pupuk tersebut. Itu, dan pastikan asli ya. Ini yang sudah kadaluarsa di luar masa edar ternyata nggak asli, ya kita akan pastikan asli dulu. Semoga bermanfaat bagi sahabat gubernur semua dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.